Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusalluna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa idza kana hasratan 'alaihim fi yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus kepada seluruh para sesepuh, para bini sepuh di lingkungan Kecamatan Cibarusah. Berarti sesepuhnya kena semua ya Pak. Yang sangat kami hormati kepada seluruh para sesepuh keluarga besar Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Raden Makmun Nawawi. Yang sangat kami hormati kepada aparatur pemerintah, baik kecamatan, Kapolsek, ataupun dari Babadan Ramil dan seluruh aparatur pemerintah desa, wabil khusus Bapak Kepala Desa Sindang Mulia beserta seluruh perangkat yang sangat kami hormati, dan yang sangat kami hormati kepada seluruh para jamaah, baik bapak maupun ibu, serta seluruh saudara-saudara kita semuanya yang pada saat hari ini menyaksikan tentang salah satu haul perjalanan, bahkan perjuangan daripada ulama besar yang berada di Indonesia, wabil khusus yakni di Kabupaten Bekasi, Al-Maghfurlah Mama Ajengan Kiai Haji Makmun Nawawi. Sebelum kami berbicara ataupun menyampaikan, mohon maaf, di sini saya berdiri hanya sifatnya berdiri saja. Anggap aja radio FM yang bunyi, Pak. Kalau mau didengerin, kalau enggak apa-apa. Namanya radio FM. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suma ila hadrati khususan masyayikhina wa masyaikhati ajma'in awil masriki la maghribiha khususan abaina wa ummahatina wa azdatina wa jaddatina kulluhum ajma'in. Suma ila rohi jami' ahlil kubur minal muslimin wa ila hadrati khususan al-maghfurah Romo Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi bin Kiai Haji Raden Anwar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas wasilah dan tuntunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditunjukkan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Yang sangat kami hormati kepada seluruh para jamaah haul serta peringatan bahwasanya tasyakur bin nikmat Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi bin Kiai Haji Raden Anwar pada saat ini digelari ataupun menjadi sejarah buat kita semua, bahkan menjadi nama jalan yang ada di depan kita saat ini. Dan selanjutnya beliau menjadi kelayaan atau bahkan perjuangan beliau yang insya Allah di depan ini ataupun di depan makom beliau saat ini melihat kita dan menyaksikan hasil perjuangan, dan saat ini beliau insya Allah akan digelari menjadi pahlawan nasional. Semoga hajat seluruhnya khususnya warga Kabupaten Bekasi dimakbul, khususnya beliau Romo Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi dijadikan gelar pahlawan nasional, kebanggaan bagi warga ataupun negara bangsa kita, yakni Republik Indonesia. Saya suruh ngucap apa, Pak? Saya ini bingung. Tadi Kiai Faiz bilang, Pak, ayo kita pulang ke pondok pesantren. Seluruh para guru, para masyayikh sekarang berada di perumahan Elysium. Maka tugas kami sebagai santri, walaupun saya pribadi ini berasal dari Jawa Tengah, tapi kedekatan kami di dalam pembelajaran keilmuan, saat ini saya bertemu dengan beliau Romo Kiai Haji Jamaluddin Nawawi. Sering kami bertemu di Mega Regensi. Jadi sekarang saya disuruh ke sini, layaknya patut kalau saya santri ditugasin sama guru. Pantes ya Kang? Pantes apa enggak? Kalau enggak pantes saya turun. Panggungnya gede banget, isinya cuma berapa? Iya. Santri harus punya tanggung jawab. Salah satu nilai yang sangat luar biasa, salah satu makalah ataupun
perkataan dari seorang ahli tasawuf, ketika kehormatan mengikuti daripada kehormatan manusia, maka ketika manusia itu meninggal dunia, maka kehormatan itu akan selesai. Tetapi kalau kehormatan yang didapatkan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, namun kehormatan terus itu akan tumbuh dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik. Contohnya saat ini beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, beliau sudah wafat pada tanggal yang tadi sudah diceritakan oleh Kiai Faiz. Perjuangan seorang ulama besar, dan yang disampaikan sebagai sebuah pelajaran. Saya bukan ngajarin, bukan garemin garam yang sudah asin, Pak. Ada satu kalimat yang disampaikan di dalam sebuah pelajaran. Man dakhalal qabra bila zatin ka'annaka raqibal bakhra bila safinatin. Kira-kira santri ada yang paham nggak, Pak? Biar nggak terlalu sepaneng, ini ada kuis. Alhamdulillah tadi saya di sono di saku itu saya dikasih sangu. Tahu sangu nggak? Ya, iya, tinggal selembar-lembarnya ini. Iya. Kira-kira ada yang bisa jawab? Biar berkah dari sono dikasih, saya kasih lagi dah. Tuh. Ya, apa tim hadroh yang jawab? Gak apa-apa, Pak, begini namanya kita tugasnya santri, ngulur waktu. Kalau udah ngaji saya di depan ini saya bingung sebabnya apa. Ini yang di depan yang ngaji ini semuanya para masyayikh. Saya dianggap aja tukang lawak aja dah. Man dakhalal qabra bila zatin ka'annaka raqibal bakhra bila safinatin. Man sopone wong. Oh, tuh, udah sampai ke situ jadinya. Dakhala ingkang mlebu sapa wong. Ini kira-kira saya nggak ngomong begini, kira-kira ada yang anu ya. Kalau ngartiinnya modelnya pegon apa modelnya langsung pakai Indonesia? Oh, iya, alhamdulillah berarti santri. Atau saya jelaskan dengan bahasa Indonesia, man siapa orang dakhala yang masuk, maka kembalinya siapa yang masuk ya berarti man itu berarti qabra, yakni menuju alam kubur. Ka'annaka raqibal bakhri bila sabinatin, maka bagaikan orang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan perahu. Kalau diartiin dengan bahasa ngajinya pegon dulu, nah kan mau diterusin tadi ya. Man utawi sapa wong dakhala kan mlebu sapa wong alal qabra ing atase kuburan. Berarti sudah meninggal kan? Dakhalal qabra yakni sudah masuk ke alam kubur. Ka'annaka moko kaya dene. Ya Pak, bener ya? Apa saya ngaji begini ini kadang-kadang ini salah nggak saya ini? Pak, saya di Sunda nggak ketemu ini, saya nanya sama Kang Faiz, Kang, kalau ngajinya pakai sama, gurune sama, oh ya. Ka'annaka raqibal bakhra, raqiba kaya dene wong engkang nunggang. Saya dulu kalau saya ketemu sama beliau
Romo Kiai Jamaluddin Nawawi, beliau waktu di Pare, saya cerita di sini. Alhamdulillah beliau mondok pesantren di Pare, saya dijejer sebelahnya. Romo Kiai Haji Jazuli Usman Peloso Mojo Kediri Jawa Timur. Jadi kalau Pare sama Peloso itu nggak jauh Pak. Qabra bilazatin, yakni bagaikan orang yang masuk ke dalam kuburan ini diumpamakan bagi orang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan perahu. Betapa beratnya alam kubur, betapa luasnya kerepotannya alam kubur, namun saat ini kita memahami beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi telah berjuang, dan bahagianya beliau saat ini hasil dari perjuangan. Transferannya banyak banget Pak ya. Sampean kalau kira-kira ditransfer tiap hari senang apa enggak? Ini segini banyak tadi Al-Fatihah dapat semua Pak, enggak 50 enggak, sampean kebagian 100 tanpa mengurangi pahalane penjenengan semua. Dan yang kedua, sebagai pelajaran kami sampaikan hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, dan ini disampaikan wasiat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapatkan wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal mayyitu fi qabrihi ila kal ghariqil mukhawwisi yantadiruhu da'watan. 50 ribunya belum dijawab Kang, ini urusannya bagaimana ini? Oke. Ada yang mau muridin monggo, nanti langsung diambil duitnya inilah. Ayolah. Jadi santri itu nggak boleh malu. Ini di atas panggung kayak gini kita tunjukkan, apalagi di hadapan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, kita tunjukkan sebagai seorang santri saat ini, oh itu santri saya. Ya, kira-kira seperti apa ini? Saya sama Kang Faiz punya pengalaman di waktu pandemi COVID-19 ya Ki. Setiap malam saya punya tugas baca kitab, karena kalau dulu di SMS sama DKM saya, lebih tepatnya saya ngajarnya di perumahan Mega Regency, muter-muternya ngojeknya di situ saya. Pandemi COVID-19 saya berhenti karena waktu itu memang sedang wabah besar. Setiap malam, asal baik siang hari ataupun malam hari, di mana waktu orang istirahat, bahkan Kang Sarif ini sering lihat saya. Kalau jam 12 malam saya nyangkut di situ baca kitab di depan Mama Ajengan. Kang Faiz juga waktu mau beli mampir zakat ya Kiai. Bahkan mungkin teman kami atau saudara kami, bahkan saat ini rekan Banser Ansor yang sekarang berdiri di samping atau depan saya ajak sudah 2 kali jalan kaki dari perumahan Mega Regency menuju makomnya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi Banser Ansor. Penjenengan dari Mega Regency atau dari rumah suruh ngaji jalan kaki ke sini mau? Dulu beliau Al-Maghfurlah Ajengan Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, beliau dikonsul berangkat bagaikan resolusi jihad untuk berangkat menuju kota Surabaya. Untuk ngapain? Bahkan beliau adalah merupakan penggerak daripada latihannya Laskar Hizbullah yang ada di Cibarusah ini. Saya sama rekan-rekan Banser Ansor jalan kaki dari jam 12. Dulu tahun berapa jalan kaki
Sampai ada yang pulang saking jalan kaki pegel diseret begini, bawa nasi uduk satu bungkus beratnya kayak 2 kintal. Jalan dari sono balik jalan kaki, udah sampai di jalan, sampai maaf insya Allah para saudara yang ada di sini mungkin kenal dengan perumahan Megaresi, ada masjid besar di depan namanya Masjid Nurul Amin. Begitu pulang sampai ke situ jalannya udah sampai diseret. Kenapa Kang? Aduh rumahnya lemes banget Kiai. Udah kita sampai apa kaki saya udah nggak bisa diangkat lagi ini, udah mana lapar banget ini. Pak, ini menjadi pelajaran. Maka saat ini apa yang disampaikan dari wasiat yang awal, mal mayyitu, setiap mayit fi qabrihi, di alam kuburnya atau di kuburan, ila kal ghariqil mukhawwisi, merasakan susah repotnya bagikan orang yang naik perahu mau tenggelam. Kira-kira Bapak kalau ke laut ataupun di sini yang paling dekat kolam renang di mana ya? Tiba-tiba pas di kolam renang masuk ke tempat yang dalam dan renangnya belum lancar, yang dicari apa Kang? Ban dalam ya, kira-kira begitu Bu. Kalau ibunya sama putri renang yang dibawa di sono ban dalam ya. Iya. Terus yang kedua yang dibutuhkan adalah tim SAR, kan begitu ya? Namanya di laut mestinya, ataupun di tempat air yang dalam dibutuhkan tim penolong atau yang berada petugas di situ. Lah akan tetapi manusia yang sekarang sudah di alam kubur, kira-kira di alam kubur butuh ban dalam enggak? Atau butuh tim SAR? Tidak butuh. Maka kalimat yang disampaikan selanjutnya adalah yantadiruhu dakwatan. Maka kalau diartikan cara bahasa Pegon, yantadiruhu mongko ngarep-ngarep hu daripada mayit, dakwatan yakni doanya ilamin abihi, daripada bapaknya si mayit, sebab yang meninggal. Kalau bapaknya mendoakan berarti yang meninggal 50.000 lah. Anaknya begitu dijawab sing kenceng apa? Aumin waladi, ataupun daripada anaknya, sebab yang meninggal orang tuanya. Sampai orang tuanya ada 2 ya? Oh, ada bapak ada ibu. Aumin asodikillah, atau dari teman-temannya, saudaranya, saat ini menjadi saksi putra beliau Kiai Haji Jamaluddin Nawawi beserta seluruh putra-putra beliau. Tadi yang dijumlahi berapa? Yang hidup berapa? Yang meninggal? Oh iya, belum iya. Kiai Faiznya gak di sini. Apa dari santri putri ya? Kayaknya kalau saya ngasih kuis dengan jawaban yang mudah kayaknya Romo Kiai Haji Jamaluddin Nawawi, putra yang keberapa daripada beliau Al-Maghfurlah Mbak Kiai Haji Ma'mun Nawawi? Santri putri yang bisa jawab dipertanggungjawabkan 10.
Nanti kalau Kiai Faiz kesini jawabnya salah, duit 50.000-nya balik lagi loh. Santri putri yang jawab 10 tadi ini dibawa besok buat beli ale-ale. Wakil santri putri Satru, iya mau menjawab 10, ini 50.000 bagi, maksudnya apa boleh buat beli momogi, dapat banyak dah momogi dah. Wakil santri putri Satru, ya cepet nyampe lama, iya. Alhamdulillah. Yo, terima kasih, barakallahu fikum. Dulu kita diajarkan sama guru kalau bikin santri semangat itu begitu. Kiai mengajarkan santri sampai repot banget, santri sampai ngadep ke tembok. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hakafi samaituhu. Sip, itu kayak gitu. Jangan dikira apa santri begini di atas panggung yang ngaji aja udah, nggak usah yang lain-lain. Namanya kita nungguin Masyayikh, ya, menunggu doanya, yang tadiruhu ta'watan, menunggu doanya dari kita. Beliau Kiai Jamaluddin Nawawi pada malam hari ini tasyakur binikmat orang tua beliau yang berjuang untuk membesarkan, yakni diantaranya tanah Bekasi ini. Keilmuan tadi diceritakan ketika beliau masih ada dulu, betapa kita luar biasa. Maka ciri zaman akhir itu, kalau guru saya matur sin, nanti ciri zaman akhir itu yang pertama adalah, salah satunya adalah dengan banyaknya wafatnya para ulama. Ya, kira-kira di sini sekarang kita semua harus dituntut apa Pak sebagai santri? Ya, meneruskan perjuangan daripada beliau almarhumlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Semoga pada saat ini kita bercerita tentang biografi beliau yang pelajarannya sanad langsung, bahkan setelah diceritakan beliau langsung bertemu dengan Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan beliau berguru kepada para masyayikh yang berada di tanah suci. Kita doakan, dan semoga dengan mendoakan ulama beliau Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Ma'mun Nawawi, dan ini kita bacakan Fatihah, selanjutnya menjadi jumper beliau Al-Habibana Maulana Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya rawuh ke sini. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin, wa nasaluka fi hadal majlis fi jami'atana, nasaluka ya Allah binaqtatil ulama, wa nasaluka ya Allah fi halil ma'had Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah, wa nasaluka fi hadal hal al-ulama Hadratus Syekh Baqi Haji Ma'mun Nawawi,
wa nas'aluka al-hadir min dzurriyyatir rasul al-habibana Maulana Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya al-hadiru fi hadzal majalis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus selanjutnya pada saat ini penjenengan kumpul dengan kita semua. Tentunya yang diharapkan adalah kehadiran daripada Al-Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Syarat untuk menjadi utama hadir beliau, penjenengan kudu cinta sama Kanjeng Nabi. Oke. Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah biha, Allahu Allah bi husnil khatimah. Allah hasbuna, Allah Rabbuna, ya Allah biha, Allahu Allah bi husnil khatimah. Qad hasakhinal iltiqati wal uqul wala fi dalali lakinni arjunal jalali bijahi walidi Fatimah, bijahi walidi Fatimah. Allah Rabbuna, Allah hasbuna, ya Allah biha, Allahu Allah bi husnil khatimah. Suaranya jelek ya Mas. Ama dari mana ini? Oh iya, alhamdulillah beliau tampil tiap hari. Sayanya tiap hari tampil apa bagaimana? Mengharapkan kita husnul khotimah dengan pangkat daripada keturunan, di antaranya yakni yang menjadi salah satu dzurriyyah Nabi, yakni Sayyidatu Fatimatuz Zahra Al-Batuli. Semoga dengan kita mencintai Nabi kita Muhammad, mencintai keluarga Nabi, mencintai seluruh apa yang menjadi tinggalan Nabi, salah satunya adalah beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Al-ulama'u warasatul anbiya, warisan. Ada yang di sini nggak mau dapat warisan? Kang, ada yang nggak mau dapat warisan? Ya kalau warisannya duit mau Pak. Oh ya. Betul ya. Kita sekarang kumpul ini bertetangga. Kalau namanya tetangga itu 40 rumah ke sono, 40 rumah ke sono, 40 rumah ke sono, ke belakang 40. Lah ini saya rasa yang hadir di sini bukan 40 rumah ke sono lagi. Ini kira-kira yang jauh dari mana paling jauh? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nasibnya Kiai Ganjel ya begini ini. Santri kalau lagi begini ya udah ada beliau langsung pada alhamdulillah. Kalau seandainya
Selamat datang kepada Romo Kiai Haji Atin dari Jami Al Istighosah Cikarang. Terima kasih Prof. Allah, monggo Kiai. Sekiranya saya ada kesepuan saya bingung nih, lagi gongsut. Saya duluan apa saya dulu? Saya santri berarti bagiannya belakang, Kang. Maka ini yang perlu kita sadari sebagai seorang santri ketika memahami hal ini. Ada sebuah cerita yang mungkin pernah para santri dengar dan pernah mengikuti cerita ini. Kalau ngaji yang begitu kan udah hafal semua ya Kang. Santri ini belajar di pondok pesantren sudah lama, bahkan 15 tahun. Ketika belajar, si santri ini belajar Iqra. Kalau sekarang anak-anak sekarang dulu Iqra. Kalau saya dulu waktu di pondok pesantren itu guru kami mengajarkan pelajarannya pakainya Qiraati, dan kita dulu belajarnya sama Romo Kiai Haji Zarkasi Semarang. Semoga para guru kami al-maghfurlah yakram daripada Romo Kiai Haji Jazuli Usman beserta dzurriyyah beliau al-maghfurlah bagi Haji Zainuddin Jazuli, bagi Haji Hamim Tohari Jazuli ataupun yang lebih penjenengan kenal Gusmi, bagi Haji Fuad Munaim, dan al-maghfurlah bagi Haji Munif Jazuli. Kita doakan seluruh para guru-guru kita. Dan saat ini ketika kita hadir di tempatnya Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, tentunya para guru kita dulu termasuk salah satunya Romo Kiai Haji Jazuli Usman bin Sakhel. Beliau adalah berada di salah satu pondok bersama Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi Cibogo Cibarusah. Kalau saya mau cerita, Kang Faiz tadi ceritanya begitu ya, saya cerita dari sono, lagi saya orang sono. Iya. Ya. Santri ini sudah belajar 15 tahun dan belajar Iqra, belajar Qiraati, belajar turutan. Kalau saya dulu begitu, alif tawin fataan, alif tawin kasroin, alif tawin domaun, an, in. Wis ngaji begitu aja ya, nggak ngantuk dah. Ya. Pada saat belajar tersebut gak bisa-bisa, akhirnya santri ini matur sama gurunya, Kiai, saya belajar udah lama, perasaan dari Iqra 1 sekarang kagak naik-naik, belum sampai Iqra 6 kalau kata anak sekarang nyebutnya. Iya. Santri ini matur sama Kiai, Kiai saya pulang aja dah, kayaknya saya rumahnya nggak bakat ini urusan ngaji dah. Ini semua buat saya pribadi dan santri Al-Baqiyatus Sholihah. Semangat di dalam belajar waktu. Beliau tadi sudah menyampaikan, Romo Kiai Haji Al-Maghfurlah, Kiai Haji Ma'mun Nawawi, mata beliau sampai tidak melihat, sampai beliau itu menulis bahkan membaca. Sama beliau dengan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Jazuli Usman Ploso Mojo Kediri. Beliau seorang yang belajar, sadar bahwasanya beliau tidak bisa mempunyai kitab karena sangunya dulu waktu mondok kurang. Nih santri kalau kira-kira disangunin kadang-kadang kurang, gersuloh enggak? Ayo. Kita dulu mah kalau berangkat bawa kantong segitiga biru, digotong, punten Kiai hati. Ini cerita ini Kiai. Bawanya kantong segitiga biru, bawa namanya kalau di sini sebutnya sayur orek, kalau di tempat saya Banyumas sono namanya sayur tempe kering.
yang kalau dikecapin itu bisa seminggu atau 2 minggu enggak. Yang nomor 3 menu paling utama gesek, kalau bahasa saya Banyumas namanya jui. Di sini ada yang Banyumas ini? Ada yang dari Banyumas? Kalau gesek di sini namanya apa? Ikan asin ya? Di kampung saya namanya jui. Dulu itu kalau makan minyak gorengnya aja tok udah enak. Nasinya mau udah 2 piring cuma dikoretin pakai minyak itu udah enak. Dulu di pondok pesantren itu gitu. Santri ini kalau saya teruskan perlanjutan cerita, bahwasanya ketika belajar sudah lama, santri ini minta pulang karena nggak apal-apal. Setelah sudah sampai, beliau itu mengatakan hal tersebut, kiai ini matur, lah kalau kamu mau pulang, terus kamu di rumah mau ngapain? Udah saya kayak bakatnya nggak ngapalin, saya mau kerja aja dah. Lah terus kerja apa? Begini saya kasih alternatif biar enak, gak usah pulang. Kamu di sini aja nemenin saya. Lah terus gimana kiai ngaji lagi? Kemudian kiai ini matur dengan bahasa yang lembut, besok kamu ngikutin saya. Karena saya ini tugasnya ngaji ke sono ke sini pakai sepeda. Kiatin dulu kita kalau ngaji sama almarhum lama kita Wam di pondok pesantren Yaping Cibitung, kita mah belum ada Pak. Dulu mau kalau hujan Cibitung tahun 95 kita pakai sepeda masih diangkat kalau hujan. Gigi ya. Dan salah satu yang indah, saya masih sempat bertemu dengan rekan-rekan, diantaranya waktu istighosah kubro di Kompas, yakni perumahan Kompas Indah di depan lapangan waktu zamannya Romo Kiai Haji Allah Yarham Kiai Haji Muzadi. Dan kita juga masih hadirin oleh ulama besar Romo Kiai Haji Maktum Hanan Cirebon. Ini ada yang ini kita cerita dah, kita menceritain alhamdulillah biar rawuh semua para guru Pak. Semuanya adalah berawal akarnya yang beliau ceritakan. 15 tahun belajar, kemudian besok dikatakan ya udah nggak pulang, besok kamu tugasnya boncengin saya ngaji pakai sepeda, sebab kesono kemari saya pakai sepeda, kalau ngaji udah ngos-ngosan, kemudian nyampe sono baru naik panggung. Tadi sama Kiai Faiz dari sono kemari udah nggak pakai rem, dipoto. Kang, ada apa? Yuk kita pulang ke pondok, kita kan udah ketemu sama beliau. Kalau begitu kita pulang dah. Ayo Kiai Faiz ya, acara udah mulai. Jadi sampai jangan ngeliatin selebritis dua-dua di sini tadi, anggap aja mah ini tukang lawak. Para kiai sepuh beliau inilah yang sebenarnya ini, tapi saya apa cukup di sini aja Pak? Udah bagaimana ini? Setelah 15 tahun belajar, kemudian besok ya Una ini sepeda kamu bawa, boncengin saya ngaji ke tempat pengajian saya. Setiap hari santri yang belajar ngaji tersebut yang nggak apal-apal ngikutin jadi tukang sepeda, akhirnya dipekerjakan menjadi tukang sepeda yang membawa kiai ngaji ke sono kemari naik sepeda. Sekarang penjenengan kalau ngaji kiainya minta yuk ngaji sama saya sono, yang ada di pikirannya penjenengan apa? Halo santri, kalau kita mah dulu mikirin, wah mantap nih tahlilan nih, kita masih dapat besek ini. Ya, lumayan rokok di gelas kan banyak itu. Pengalaman paling indah buat saya ketika rokok potongannya kiai yang belum selesai diisep. Itu begitu kiai sudah mau selesai, saya liatin aja itu rokok harus target saya. Halo. Di sini kira-kira ada yang model begitu enggak? Dulu rokok pontongannya kiai saya masukin di kantong.
Jadi kalau apal ngaji nggak kena-kena, rokok puntungannya kiai saya isep baru saya ngapalin. Ya nggak apa-apa, wong ini cerita santri supaya kita semangat jadi santri. Setelah beliau ngaji mengantarkan kiainya ke sono kemari, satu kala kiai yang diajar ataupun yang mengajar ngaji tersebut mengatakan kepada santri tersebut, wahai santri, setelah kamu kerja 7 bulan perasaanmu bagaimana? Setelah kamu kemarin bilang lama belajar nggak bisa-bisa. Begini Kiai, saya mau ngomong, ini kira-kira kalau salah dibenerin ya Kiai. Ya udah, bagaimana? Jadi selama saya 7 bulan ngaji ke sono kemari nganterin Kiai ngaji, ternyata ngaji di sono dengerin pengajian kitabnya ini. Wong Kiai zaman dulu kalau ngaji kan nentengnya pakai kitab ya Kiai. Kalau dulu santri atau sampai sekarang pun sama, ngajinya sistemnya bandungan, ada yang sorogan. Kalau modelnya sistemnya bandungan, kiainya matur, muridnya sing nyatetin. Kalau sorogan, santri ini sing boco, gurune yang kira. Ketika pada saat disorogan, Kiai Faiz tadi udah matur sorogan, ini namanya sorogan. Kalau namanya kita biar sama-sama paham. Ayo santri, kamu cerita 7 bulan ngikutin saya, boncengin apa yang kamu dapat. Ketika boncengin kemarin selama 7, betah apa enggak kerja? Saya betabat Kiai, tapi saya mau cerita juga kenapa. Jadi selama saya ngikutin ngaji ke sono kemari, ilmu yang Kiai sampaikan, pengucapnya begini, kitabnya ini, babnya ini itu diceritain. Lah itu bisa hafal? Ya itu maksud saya Kiai, saya juga lagi menanya. Kemarin saya belajar Iqra nggak kelar-kelar, ini perasaan ngikutin Kiai ngaji malah saya jadi. Dulu beliau yang disampaikan oleh ajengan yang tadi disampaikan Kiai Faiz, dulu yang namanya mijetin Kiai, sampean sekarang malam jam 12 sampai ngantuk begini diperintah ngaji sama kiainya, habis itu tolong pijetin kaki saya. Ini kira-kira di dalam hati gerundel apa gimana? Udah begitu aja dah, rampung dah urusan. Ya. Ini Kiai kagak ngerti banget, mana jam 12 wayahnya orang tidur. Dulu kita ngaji masih mendingan begitu. Dulu kampung halaman saya di pondok itu, kalau ngaji itu yang namanya sumur itu masih pakai tambang dan di kuntelnya itu 1 meter bendolan. Dulu kalau ngaji, kalau kira-kira nggak apal ditakzir sama guru, dah kalau ditakzir ngajinya sampai 300 timba. Ngalamin apa enggak ini? Ini bukan cerita, penjenengan masih ketemu dengan guru kami, insya Allah hadir di pondok pesantren biar Kiai saya yang cerita. Ini salah satu santri yang makan daun mangkokannya guru karena waktu itu malam-malam puasa nggak punya sahur, adanya daun mangkokan yang ada di kebunnya Kiai. Sampai ngalamin buatan. Wah sekarang tulisannya mantep. Ketika 7 bulan yang sudah dilaksanakan, hafalan kitab yang diajukan, udah kalau sampai begitu, saya ini lelah hari ini ngaji, tolong badalin saya ngaji. Oh ya, kalau dibadalin bagaimana Kiai? Ini sorban saya, ini baju saya, ini peci saya, ini sarung saya, kamu pakai buat ngaji. Lah terus bagaimana saya ngaji ke sono Kiai? Nanti saya yang jadi tukang sepedanya, kamu yang ngaji. Halo? Saya didhawuhi sama Kiai Haji Jamaluddin Nawawi, Pak Musinin mau ke sono nggih. Ya udah, temenin Kang Faiz siap. Dawuh guru, dawuh Al-Maghfurah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, Musinin balik dulu ke pondok. Saat ini kita dilihat beliau loh Pak, tuh orangnya di situ. Setelah ngaji sampai mengucapkan rampung turun selesai ngaji,
Para jamaah ini ngomong, Kiai betapa luar biasanya sampean ngaji, bab hadisnya bagus, bab ini tasawufnya bagus, ceritanya ini, dan saya sebagai jamaah luar biasa seneng, dan saya masih punya 5 pertanyaan lagi. Waduh, ini si santri bingung lagi, kalau punya 5 pertanyaan ini kira-kira saya bisa jawab gak? Sementara saya hanya cuma dengerin kalau ngaji itu jadi tukang sepeda, kalau kiainya lagi ngaji di sini yang namanya tukang sepeda kira-kira di sini apa nungguin sepeda? Ayo, nungguin sepedanya kiai sambil dengerin. Setelah turun baru si kiai tersebut didatangi mas santri, Kiai alhamdulillah ngaji udah selesai, cuman saya ada pengalaman yang saking bikin saya deg-degan. Kenapa? Seumur-umur saya dicium tangannya disebut al-masyayikh al-mukarram, mau kemana? Wudu, tukang sepeda disebut al-masyayikh, keringet yang gerojos, keringetnya deg-degan, sakut salah ngomong ya kayak saya ini begini. Suruh ngaji sama Kiai Faiz suruh begini lah depan saya, para mas saya retak saya sebenarnya. Ketika sudah sampai di sepersebut, Kiai ini kemudian mengucapkan, oh tenang aja nggak usah dipikirin, kamu kan udah selesai ngaji. Iya Kiai, jadi karena kamu udah lelah, urusan masalah pertanyaan jamaah yang 5 itu biarin saya yang jawab, kamu istirahat aja. Oh ya, berarti intinya kan begitu ya Pak. Begitu udah selesai jawabin, ditanyain 5 jawaban tadi, dijawab ini hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini. Jamaah makin mantep lagi. Maka sekarang kita sebagai santri, beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, beliau sudah istirahat, tapi kita sebagai santri tidak boleh memadamkan ataupun bahkan ilmu yang kita pelajari jangan sampai hilang. Ahli falakiyah, ahli ilmu dalam hitungan almanak. Ini kira-kira di sini penjenengan ngitung almanak bisa? Almanak Pak, tanggalan, kalau kampung saya Banyumas nyebutnya tanggalan. Ada yang bisa bikin almanak? Ngitung ini besok puasanya kapan, mulai lebaran kapan kayak kemarin, penjenengan bisa ngitung? Bisa Pak, tinggal sekarang buka kalender, wis gitu tok ya. Ada di HP loh, pinteran sampean ora jam-jaman, yang mikirin dulu itu kok. Bahkan saya ada kenangan yang disampaikan oleh beliau, salah satu waktu pengajian di sini, muridnya beliau daripada Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, salah satunya yang berada di Kerawang, Kiai Sepuh sinten Kiai Faiz. Beliau salah satu yang memegang sanad kitabnya ada dipegang sama beliau. Ini masih ingat dah. Bagian kalau nanti ceritanya Kiai Faiz kitabnya belum ketemu, insya Allah ini orangnya masih mau nyari. Oke, penjenengan mau nyari kitabnya Kiai Haji Ma'mun Nawawi? Loh, terima hasil aja Pak. Justru itu. Maka dulu kami di pondok pesantren diajarkan nulis. Al-Maghfurlah Romo Kiai Jazuli Usman waktu ngaji di Mbah Kiai Zainuddin Mojosari, beliau itu dengan kadar kemampuan bapaknya seorang pegawai desa, beliau itu sadar, kemudian minta kepada santri yang kaya kitabnya pinjem ditulis. Setelah sudah ditulis, nih mas saya ongkos nulis buat saya buat sangu di pondok. Oke. Dulu beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Jazuli Usman, termasuk beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Setelah sudah selesai, kalau begitu sekarang bagaimana? Udah kamu istirahat aja, kamu nggak usah dipikirin, biar saya nanti yang jawab pertanyaannya para jamaahmu. Udah tenang aja, saya bisa jawab dah, walaupun saya ini saat ini jadi tukang sepeda. Dalam hati si santri, iya sampean penjenengan kiai beneran, saya kan bukan kiai beneran, saya kan tukang sepeda.
Lah namanya guru yang asli ditanyain, Kiai niki hadisnya ini apa? Nih. Ini lah kalau kayak kita kan masih kadang-kadang. Mari dalam hal ini saya hanya mengajak untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh bapak-bapak, dan saat ini yang bapak tunggu, siapa yang ditungguin? Ini yang lagi duduk semua di sini yang ditungguin sinten? Itu surat dulu, tawasul dulu, ujung-ujungnya sampai nggak disuratin meneng baik begini, kira-kira sampai nggak suratnya? Bikin surat dulu kepada siapa? Saya ajak malam ini kecintaan kepada Al-Habibana Maulana Lutfi bin Hasim bin Yahya. Namun kecintaan kepada Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi pun itu adalah cikal bakal yang menjadi perjuangan tonggaknya di bumi Bekasi. Insya Allah cintanya kepada beliau, cintanya kepada Maulana Al-Habib Lutfi bin Hasim bin Yahya kita suratin yang pertama. Dalam hati kita ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhlas kepada Al-Mukarram Al-Masyayikh Allah Yarham Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, dan penjenengan ikhlas kepada Al-Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Nek sampean ikhlas, insya Allah saya meminta saat ini dengan rahmati Gusti Allah, rahmati yakni daripada apa yang menjadi nikmat daripada Allah, syukurnya kita atas ilmu yang diajarkan daripada Nabi kita Muhammad, yakni salah satu daripada beliau Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi serta Al-Habib Maulana bin Hasim bin Ali bin Hasim bin Yahya. Insyaallah ila hadrati wa nasaluka ya Allah ridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaluka bi jahin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wa nasaluka bi jahin nabiyina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan Al-Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ighfir lana wa liwalidayna. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau kira-kira masih butuh lawakan lagi, ya nanti datangnya ke Mega Regency. Tapi insya Allah saya sering ketemu di sini, saya tiap hari ketemu Kang Faiz. Nggak ada apa-apa, tetap aja mainnya ke sini. Kang Sarip juga tahu. Dulu masih di sini di Pengkolan, dekat mana ya kamarnya Pak. Insya Allah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas banyak kata ucap yang kami laksanakan tadi. Ini hanya sekedar menghibur saja, namun hiburan kecintaan kita kepada para guru, cinta kita kepada para ulama. Dengan cinta itu yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini sekarang dalam hati sampean ngomong, kok Habib ora dateng ya? Ya. Sekarang beliau di depan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ma'mun Nawawi, sampean ketemu enggak? Tidak ketemu. Cinta saat ini buktikan bahwasanya kita cinta kepada guru, cinta kepada Nabi. Beliau Nabi tidak ada, tapi hadir saat ini
membuat beliau, para guru juga hadir di sini, baik yang jasmani kelihatan ataupun yang ruhiyah beliau hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.